Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dengan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Satu hal yang patut kami syukuri, karena kami boleh ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Kami bersyukur karena kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, menolong, menuntun, dan menyertai kehidupan kami di hari kemarin, sampai pada hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu sebagai landasan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Surat Efesus pasal yang keempat ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita seharusnya menjalani hidup sebagai orang yang telah ditebus. Ayat yang baru saja kita baca bersama memberikan sebuah landasan iman yang tidak dapat diganggu-gugat. Kita dipanggil untuk mengampuni karena kita telah terlebih dahulu menerima pengampunan dari Kristus. Coba kita bayangkan skala dosa yang kita lakukan terhadap Allah yang kudus. Bandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Kalau kita mau menggambarkan betapa besarnya dosa kita dengan hutang kita kepada Allah misalnya adalah 10.000 talenta. Jumlah yang sangat mustahil dapat kita bayar. Sedangkan hutang sesama kita kepada kita mungkin hanya 100 dinar. Nah, ketika kita menolak untuk mengampuni sesama, kita berkata, "Ya Tuhan, aku menerima pengampunan-Mu yang tak terbatas untuk hutang 10.000 talentaku. Tapi aku tidak mau melepaskan 100 dinar untuk orang lain." Sikap yang demikian menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya memahami dan menghargai kedalaman kasih karunia yang telah kita terima daripada Tuhan. Karena pengampunan adalah respon hati kita terhadap kasih Tuhan yang begitu luar biasa nyata terwujud dalam pengorbanannya. Rasul Paulus tidak hanya menyuruh kita untuk mengampuni, tetapi dia memberikan 3 kata sifat yang mendahuluinya. Nah, orang-orang yang hatinya sudah dilembutkan oleh Kristus memiliki ciri-ciri yang demikian, yaitu ramah. Memperlakukan orang lain dengan kebaikan, bahkan kepada mereka yang sulit untuk kita hadapi, yang melukai hati kita. Dan yang kedua adalah penuh belas kasihan. Bagaimana kita memiliki hati yang ikut merasakan penderitaan dan kelemahan orang lain. Kita tidak tutup mata untuk hal itu. Dan ini adalah adalah puncaknya, yaitu saling mengampuni. Sebuah tindakan aktif untuk melepaskan dendam dan sakit hati dalam hidup kita. Ketiganya bekerja secara bersama-sama. Nah, jika kita sudah ramah dan penuh dengan belas kasihan, maka pintu untuk mengampuni itu akan terbuka dengan lebar. Karena pengampunan adalah buah dari hati yang melihat orang lain, termasuk
kepada mereka yang berlaku tidak adil kepada kita, yang bersalah kepada kita, dengan menggunakan kacamata Kristus yang penuh dengan kasih. Kita melihat mereka bukan lagi sebagai musuh, melainkan sebagai sesama yang sama-sama memerlukan kasih karunia Tuhan. Jika ada kepahitan yang mengikat kita pada hari ini, mungkin karena peristiwa-peristiwa di hari kemarin, mungkin karena interaksi dan aksi yang terjadi di hari kemarin, biarlah ayat ini menjadi cermin bagi hati kita. Ketika kita mengampuni, kita sedang bertindak seperti Allah bertindak kepada kita. Mengampuni bukan berarti melupakan. Mengampuni berarti kita mengambil luka hati kita. Kemudian kita menyerahkannya kepada Kristus dan memilih untuk tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hati kita. Kita memutus rantai kepahitan itu, lalu memilih kasih dan damai sejahtera untuk memerintah hati kita, untuk menuntun hati kita. Kita melepaskan beban berat di hati kita, dan itu adalah kebebasan sejati karena kita sudah bebas di dalam Kristus. Ini adalah pengingat sekaligus tantangan bagi setiap kita untuk tidak mengambil tindakan membalas dalam bentuk apapun itu. Serahkan semua kepada Tuhan. Ambil keputusan untuk mengampuni, sebagaimana Kristus telah mengampuni kita, telah memberikan nyawanya dengan cuma-cuma untuk menebus setiap dosa kesalahan kita. Maka dari itu saudara, jalanilah hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita dan belas kasihan. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Semangat untuk hari ini, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.